Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fitriani, kelas B22 PGMI, Stai Al-Kifayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tafsiran surah Al-Alaq ayat 1-5. Tugas mata kuliah, tafsir dan hadis tarbawi dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Parlindungan Simbolon M.Yus. Sebelum saya mempresentasikan surah Al-Alaq ayat 1-5, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui mufradat yang ada dalamnya, yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yakni Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Khalaqa, menciptakan. Al-insan, manusia. Alaqa, segumpal darah. Al-akram, yang mulia. Alam, mengajar. Bil qalam, dengan pena. Ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat. Kata Al-Alaq diambil dari ayat kedua surah Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Surah Al-Alaq ini diturunkan di kota Mekah, maka dia tergolong surah Makkiyah. Ayat 1-5 surah Al-Alaq ini adalah merupakan ayat pertama turun yang disampaikan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad berkhalawat di Gua Hira, bertepatan pada malam 17 Ramadan, sehingga pada tiap tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kata Iqra terambil dari kata kerja qara'a yang pada mulanya berarti menghimpun, yang juga mengandung arti menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, dan sebagainya. Kata Iqra tidak hanya perintah membaca, tetapi juga membaca fenomena alam atau realitas yang ada. Karena objek Iqra tidak disebutkan. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kata Iqra dalam ayat ini bermakna nama Tuhan yang telah menciptakan. Tujuannya agar setiap melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah haruslah dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaqa. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata khalaqa diartikan menciptakan, karena kata ini mengandung makna menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kata insan berarti manusia. Manusia itu memiliki sifat lupa, suka keharmonisan, dan kemampuan bergerak yang melahirkan dinamika. Manusia adalah makhluk yang pertama disebut Allah dalam Al-Quran melalui wahyu pertama. Manusia juga diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Min alaqa
artinya dari segumpal darah. Kata ini merupakan cara untuk menyadarkan manusia bahwa hakikatnya jati diri manusia itu berasal dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Mengapa kata Iqra diulang lagi? Karena kemampuan membaca dengan lancar dan tidak dapat diperoleh tanpa mengulang-ulangi atau melatih diri secara teratur agar hasil yang diperoleh lebih matang. Tujuannya adalah agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Ayat ini memberi penegasan bahwa hasil bacaan itu harus sampai pada suatu kesadaran bahwa Allah Maha Mulia. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Kata kolam memiliki arti pena. Maksudnya adalah dengan perantara pena manusia dapat menulis dan mencatat berbagai ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan Allah memberikan kemampuan kepada manusia dengan cara melihat melalui matanya dan mendengar melalui telinganya, sehingga manusia dapat mencari ilmu dan mengetahui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Demikianlah presentasi menafsirkan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.